mungkin tidak berpikir ke sana kalau ada oknum yang justru yang harusnya dipercaya, tapi kemudian diduga malah bermain di luaran gitu loh, kira-kira gitu. Dan mungkin pimpinannya pun termasuk Jaksa Agung gitu, kira-kira ya sudah percaya anak buahnya bekerja keras, tidak berpikir bahwa ada yang nakal gitu. Ya kepercayaan yang berlebihan inilah yang salah. Cek balance tidak dilakukan. Mestinya jabatan-jabatan jangan terlalu lama sehingga kemudian menjadikan potensi untuk melakukan korupsi kan itu. Nah, itulah yang saya kira pengawasan memang ini ya kita akui bahwa jebol di Kejaksaan Agung. Sebelum Maki melapor ke KPK Maret 2025 kan IPW juga Mei 2024 juga sudah melaporkan terkait rekayasa lelang aset batubara Jiwasraya dan juga Asabri. Dan tampaknya ini no response begitu ya, seperti yang Anda sebutkan tadi, KPK saat ini hanya menjadi penonton saja begitu, padahal memiliki kewenangan yang sebenarnya bisa lebih dari itu. Saya bergeser ke pelimpahan kasus yang saat ini sudah di tangan Kejaksaan Agung, Pak Boyamin. Ini kan akhirnya memunculkan pertanyaan ya, apakah pelimpahan ini murni untuk penegakan hukum atau sebenarnya ini cara aman saja untuk meredam kegaduhan? Nomor 2 Mbak Nastiti, untuk bergaduh. Pak Boyamin? Karena ya saat banyak hal gitu, membuka kuping dan membuka telinga gitu. Boleh diulang Pak Boyamin? Mohon maaf audio Anda tidak terdengar. Ya, yang kedua itu karena untuk mencegah kegaduhan, karena ya saya hari ke hari, mulai hari Rabu, Kamis, Jumat itu sampai saya itu menguping beberapa perkembangan itu, kepala saya kejedot itu di hari Rabu ya kalau tidak salah, apa malah hari Selasa itu ya kejedot, kepala saya kena ini pojokan tembok begitu, terus yang saya kuping orang itu ketawa aja tahu saya kejedot gitu. Jadi mulai Rabu lah itu intensitas itu sampai hari kemarin misalnya begitu. Dan itulah yang memang nampaknya ya saya memaklumi, memahami gitu, dan apapun salut kepada Pak Presiden yang kemudian mengambil alih ini, memerintahkan untuk dilimpahkan segala macam, menyetujui untuk dilimpahkan untuk mencegah kegaduhan yang tidak perlu. Karena pemberantasan korupsi memang harus pure murni hukumnya, jangan sampai nanti ditunggangi pro kontra negatif segala macam. Ya saya memaklumi meskipun secara ilmu itu tidak masuk, artinya secara aturan KUHAP lama maupun KUHAP baru. Tidak ada ceritanya penyidik kepolisian melimpahkan ke penyidik kejaksaan, itu tidak ada aturannya. Yang ada itu hanya di Undang-Undang KPK. KPK mensupervisi. Nanti kalau ada hambatan, ada justru korupsi di dalamnya, atau berlarut-larut, itu kemudian diambil alih oleh KPK. Hanya itu yang ada. Nah, tidak ada ceritanya penyidik satu ke penyidik yang lain itu nggak boleh, nggak ada. Misalnya dulu KPK misalnya minta data Pertamina supaya diambil alih, nggak mau, sehingga data yang di Kejaksaan Agung ya dikunci Kejaksaan Agung, akhirnya KPK harus memulai lagi yang urusan Pertamina. Jadi begitulah, dalam KUHAP kita tidak ada pelimpahan dari penyidik kepada penyidik lainnya, inkasu penyidik kepolisian kepada penyidik Kejaksaan Agung. Yang ada itu adalah pelimpahan atau penyerahan berkas perkara ketika sudah selesai pemberkasannya, baik BAP saksi, tersangka, alat bukti dan barang bukti, dan termasuk ahli, termasuk audit kerugian, gitu dilimpahkan kepada jaksa untuk dinilai. Kalau lengkap dibawa ke pengadilan, kalau belum lengkap diberi petunjuk, namanya P19. Urutannya begitu gitu. Nah, kalau nanti itu tidak mampu dipenuhi segala macam berlarut-larut, baru kepada KPK. Nah, maka sebenarnya yang paling pas itu kalau memang kepolisian mau melimpahkan begitu ya kepada KPK, karena masih ada pintu masuknya lah. Kalau ke kejaksaan secara KUHAP tidak ada pintu masuknya. Tapi ya tidak apa-apa, karena ini kan pelimpahan itu kan hanya sifatnya kayak seperti bahan dokumen. Nanti kejaksaan melakukan penyidikan lagi. Nah, bisa aja penetapan tersangka 2 orang itu bisa aja ditambah atau bahkan dikurangi. Ini kan teorinya begitu, Mbak Nastiti. Baik, kalau kita bicara terkait pasal 10A di Undang-Undang KPK, Pak Boyamin. Dalam hal ini kan KPK bisa saja mengambil alih, ada 3 catatan ketika laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti atau perkara mandek atau tertunda tanpa alasan, kemudian juga ada penanganan diarahkan untuk melindungi pelaku, artinya tidak objektif dilihatnya, KPK bisa mengambil alih. Tapi kemudian kemarin saya sudah tanyakan ke mantan pimpinan KPK, Pak Saud Situmorang. Dalam hal ini KPK memang bertindak hanya sebagai supervisor dalam hal ini,
tidak akan lebih dari itu untuk menjaga check and balances. Jadi ditegaskan oleh Pak Saud kemarin tidak ada tarik-menarik antar institusi. Komentar Anda, Pak? Ya itu ketakutan KPK aja. Karena apa? Indikasinya kemarin ketika diajak jumpa pers itu aja malah menghilang dua orang deputi itu. Padahal sudah diundang oleh penyidik di Polda Metro Jaya bersama Kotas Tipikor untuk melakukan jumpa pers kemarin malamnya itu gitu kan. Dan sudah dikasih papan nama. Nah, tapi tiba-tiba nggak muncul dan kemudian papan namanya juga ditarik begitu. Dan penjelasan hari berikutnya alasannya mereka dari diskusi mereka tidak perlu tampil katanya begitu gitu. Jadi ya KPK pokoknya periode yang belakangan itu menjadi seperti jiper gitu. Ya akhirnya apa yang dilakukan ya OTT bupati gitu yang rendah level bawah dan mungkin juga tidak terlalu kuat politiknya gitu kan, cantolan politiknya maka kena OTT begitu. Dan ini kan tidak enak. Di Kejaksaan Agung BGN dan MBG begitu ramenya, sekarang di kepolisian rame begitu yang terkait dengan batu bara apapun momentumnya karena listrik padam gitu. Nah, KPK hanya OTT bupati gitu ya, kebetulan aja di Sukoharjo kemarin agak besar gitu nilainya di 20-an miliar gitu, tapi sebelumnya kan hanya 1 miliar 2 miliar gitu kan. Nah inilah yang memang KPK menurut saya tidak terlalu bisa diharapkan. Jadi jalan tengah ketika yang bisa dikendalikan oleh atau di manajemen oleh Pak Presiden gitu, ya jaksa sama polisi. Maka ya udahlah daripada polisi nanti juga terjadi ya, negatif istilahnya ini dianggap saling buka borok atau nanti pro kontra segala macam dan nanti bisa jadi di level penyidikan polisi juga bisa kesulitan ketika ini dilimpahkan jaksa tidak pernah P21 begitu karena jaksanya juga mungkin ada yang dendam begitu misalnya kan jadi repot. Ya udah serahkan aja kejaksaan sekalian gitu biar dituntaskan kejaksaan. Ya mari kita kawal nanti kejaksaan ini seperti apa gitu untuk menanganinya. Setidaknya teman-teman kepolisian juga sudah mencoba menjaga harga dirinya dengan menetapkan tersangka 2 orang. Nah, nanti kan kalau kejaksaan menghilangkan itu kan nanti akan dimarahi oleh masyarakat, dihujat oleh masyarakat sehingga potensi itu menjadi tidak ada gitu. Jadi ya alhamdulillah ketika pada posisi ini sudah penyidikan, sudah penetapan tersangka. Meskipun ya memang ada kekurangan ketika penetapan tersangka belum pernah diperiksa sebagai saksi sebelumnya untuk Pak FA ini dan berpotensi bisa menang pra peradilan. Tapi ya kalau toh menang pra peradilan tidak menghalangi penyidikan terus diteruskan, dibuka baru penyidikan dan penetapan tersangka jika alat buktinya cukup kan gitu. Jadi Anda sudah menilai ini cacat prosedural dari awal, sudah proses undo law begitu ya. Anda ini kan tidak diatur di KUHP lama maupun di KUHP baru. Tersangka ditetapkan asal ada 2 alat bukti yang cukup dan tidak perlu dipanggil dulu sebagai saksi. Kenapa Anda mengkritisi soal itu, Pak Boyamin? Putusan Mahkamah Konstitusi jelas kok Mbak. Tahun 2015 itu untuk penetapan tersangka harus diperiksa sebagai saksi sebelumnya. Dan juga dalam posisi yang KUHP baru juga begitu ditegaskan bahwa penetapan tersangka harus diperiksa sebagai saksi sebelumnya. Ada beberapa kasus pra peradilan yang kemarin dimenangkan oleh Pengadilan Jakarta Selatan karena belum diperiksa sebagai saksi. Dan kemarin juga bulan kemarin di Karanganyar saya tahu persis itu dugaan pungutan liar oleh kepala dinas. Di hari yang sama penyidikan dan penetapan tersangka dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Karanganyar dikabulkan bahwa penetapan tersangkanya tidak sah gitu. Jadi ini artinya ya ini secara hukum FA sebenarnya bisa mengajukan pra peradilan ya ke Pengadilan Negeri untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka pada dirinya gitu atas penggeledahan dan juga penyitaan yang terjadi juga. Pertanyaannya menurut Anda apakah ia akan memakai hak itu Pak Boyamin atau memilih fokus ke pembelaan dan di pokok perkaranya? Ya, saya tidak bisa meramal Mbak Nastiti, tapi potensi bahwa FA akan pra peradilan besar sekali karena peluangnya ada gitu. Setidaknya bisa posisi tawar kan berikutnya misalnya apa kan gitu kan. Tapi ya kalau toh itu alat buktinya kuat dan polisi kuat karena nanti diekspos atau gelar perkara bersama itu menyatakan ini loh alat buktinya bahwa yang tersangka DR itu adalah hanya kaki tangan, hanya nomine, kemudian uang-uang itu diduga mengalir ke sana dan ditemukan di rumah Sentul kan begitu.
Jadi alat buktinya itu berkesesuaian, ada bukti petunjuk, ada barang buktinya gitu misalnya. Dan polisi saya yakin tidak gegabah untuk memformulakan itu. Tapi karena keburu-buru harus dilimpahkan kepada jaksa, ya udah penetapan tersangka karena memang sudah gelar perkaranya begitu gitu, bahwa formilnya belum dipenuhi, belum pernah diperiksa sebagai saksi, ya udahlah itu nanti biar urusannya kejaksaan kan kira-kira kan gitu. Ya, ya. Kita sambil menunggu Profesor Pujiono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan atau Komjak yang akan bergabung. Tapi sebelum Prof Puji bergabung, Pak Boyamin, ini kira-kira apa ya yang salah dalam pengawasan jaksa sampai kita dikejutkan dengan penggeledahan penyitaan begitu besar aset di beberapa lokasi sekaligus? Ya gini Mbak, saya itu kan sejak kasus Pinangki dan Joko Chandra itu lebih banyak memberikan laporan kepada Kejaksaan Agung. Termasuk minyak goreng langka dan mahal bisa jadi berproses sekian kayak begitu gitu. Saya pelapornya. Nah, kita di dalam itu dan saya pun itu kalau boleh dikatakan menyumbang meskipun hanya 0,001% misalnya laporan tadi gitu dan pernah mengajukan gugatan pra peradilan karena tidak berproses yang lebih cepat misalnya begitu. Di dalam itu fokus saja gitu bahwa di luar ternyata ada oknum yang nakal bermain. Nah, ini yang memang mungkin aja ini tidak ngira karena sudah level begitu masa main kan gitu kan sehingga percaya aja begitu bahwa tidak ada persoalan-persoalan di luaran sana sehingga teman-teman yang di dalam itu betul-betul bekerja mulai yang terakhir BGN saya tahu persis gitu terus kemudian sebelumnya yang Pertamina Petral yang menganu tersangkanya Kerry dan juga Riza Khalid gitu dan juga terkait Nadiem Makarim terkait juga dengan Tom Lembong begitu itu mereka terus saja bekerja begitu berproduksi bekerja siang malam lembur-lembur saya tahu mungkin tidak berpikir ke sana kalau ada oknum yang justru yang harusnya dipercaya tapi kemudian diduga malah bermain di luaran gitu loh kira-kira gitu dan mungkin pimpinannya pun termasuk Jaksa Agung gitu kira-kira ya sudah percaya anak buahnya bekerja keras tidak berpikir bahwa ada yang nakal gitu ya kepercayaan yang berlebihan inilah yang salah cek balance tidak dilakukan. Mestinya jabatan-jabatan jangan terlalu lama sehingga kemudian menjadikan potensi untuk melakukan korupsi kan itu. Nah, itulah yang saya kira pengawasan memang ini ya kita akui bahwa jebol di Kejaksaan Agung sehingga terjadi dugaan nakal itu. Jadi ya apa boleh buat ini kan sudah terjadi Mbak. Kalau saling menyalahkan ya memang apapun sudah terjadi dan apapun ini kan kehebatan teman-teman penyidik kepolisian mampu membongkar ini gitu sampai berangkasnya tahu di mana diletakkan begitu. Bisa jadi kan dulu di sebuah restoran yang digerebek itu mungkin juga pas rame-rame dikuntit anggota Densus kemudian ini kan ya mungkin di situ dipindahkan ke Sentul gitu loh. Tapi teman-teman polisian kan tahu akhirnya dipindahkan ke Sentul gitu kan. Bisa tahu bahwa berangkasnya di belakang lemari misalnya tertutup misalnya gitu dan bisa membongkar itu katanya ahli berangkasnya yang didatangkan itu berangkas termasuk mahal dan rumit gitu. Tapi polisi kan juga mampu mencari orang tukang jebol berangkas gitu kan. Jadi kan ini saya yakin saling mengintai kira-kira gitulah kira-kira gitu Mbak.